Halo, kembali di channel Master Perez. Kita kali ini saya akan mereview upgrade apa yang terjadi di keluaran terbaru Alphard. Alphard per Maret itu ada kenaikan harga yang cukup lumayan, tapi dari segi tampilan nggak kelihatan ada perbedaan, tapi ada penambahan dari segi fitur. Kita akan bahas fitur apa saja yang berubah di model terbaru ini sehingga kenaikannya cukup banyak. Oke, kita mulai dari bagian depan. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah mensubscribe terlebih dahulu channel ini, yang kemudian jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dan pilih semua notifikasinya. Oke, thank you and lanjut. Pertama, untuk bagian depan, di depannya itu nggak kelihatan perbedaan, tapi Alphard sekarang total memiliki 8 sensor parkir atau 8 titik. Penambahan pertama dari depan itu di sini. Di samping-samping ada penambahan sensor yang berfungsi. Ini nanti ada kaitannya dengan fungsi sensor pre-collision atau mencegah terjadi kecelakaan. Kemudian dari depan kita bisa lihat di kaca itu radar yang akan berhubungan nanti dengan cruise controlnya juga dan pre-collisionnya. Total ada 8 titik untuk sensor parkir dan juga penunjang dalam fiturnya cruise controlnya hingga radarnya itu ya. Saya akan memvideokan bagian dalam apa aja yang perubahannya nggak banyak, yang terutama di safety. Nanti ada perubahan di rear seat entertainment TV lebih besar. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Untuk kita review bagian dalam, saya akan memilih yang ada di basement saja karena panas sekali. Jadi fitur-fitur atau kunci masih semua sama dengan model yang lama. Saya akan perlihatkan dulu di bagian belakang. Nah, bagian belakang ini perubahannya pada LCD atau rear seat entertainment yang sekarang jauh lebih besar. Ini 10 inch. Nah, kalau yang lainnya tidak ada perubahan sama sekali, tapi akan ada perubahan yang banyak itu di fitur safety-nya. Saya akan pindah ke bagian depan. Ini tetap semua sama, memory seat juga nggak ada perubahan. Oke, saya akan masuk ke dalam dahulu. Oke, yap. Start engine dulu. Langsung adjustment. Ini akan saya perlihatkan. Nah, itu dia. Dia berupa soft button semua ya. Soft touch. Jadi yang baru ini juga. Reset entertainmentnya. Oke, sebelum saya lanjutkan pembahasan fitur. Nah, saya akan apa saja perubahannya akan terlihat di sini semua sih perubahan fitur yang ada. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan pertama yang tidak dimiliki kelas Alphard maupun Velfire sebelumnya dengan model yang sama. Upgrade-nya adalah di fitur sama. Nah, tire pressure-nya sekarang sudah ada tire pressure, jadi kita bisa mengetahui tire pressure-nya berapa setiap ban. Kita bisa atur. Oke. And then ini dia. Itu ada kaitannya dengan saya coba nyalakan. Nah, ini. Itu adalah lane departure alert. Jadi steering aktif. Nah, jadi fungsinya apa sih lane departure itu? Lane departure alert itu adalah berfungsi
itu akan berkaitan dengan radar ya, yang tadi saya bilang ada radarnya di sini. Radarnya di sini. Itu sangat membantu untuk safety, dalam artian kalau kita sudah mengaktifkan lane departure ini, maka pada saat kita berkendara, seandainya di tol lah, anggaplah di tol, lane departure itu ada marka jalan. Pada saat kita berjalan, lane departure aktif. Misalkan kita mengaktifkan juga cruise control. Nah, di situ radar ready. Ini cruise controlnya juga sudah aktif ya, dalam artian pada saat kita melaju kemudian kita aktifkan cruise control ini, mobil di depan melambat, maka otomatis mobil kita ikut melambat. Seperti itu. Pada saat mobil di depan sudah mulai menambah kecepatan, maka otomatis juga ikut menambah kecepatan. Saya pribadi memang belum mencoba, tapi kurang lebih fiturnya seperti itu. Nah, jadi cruise control, jadi radar berkesinambungan semua. Pada saat lane departure aktif, kita misalkan ngantuk, driver Anda ngantuk, keluar jalur dari marka jalan. Jadi marka jalan itu mobil pindah dari jalur, maka ada buzzer atau beep nanti memperingatkan. Kalau sampai enggak, maka steering ini juga aktif. Steering ini aktif untuk menahan supaya tidak keluar jalur atau mungkin bisa bergetar. Saya perlu mencoba next, kalau saya test drive nanti ada kesempatan untuk mencoba, saya akan videokan kembali. Oke, itu namanya lane departure act. Nah, lane departure alert. Kemudian fitur selanjutnya, nah, ini radar ready. Saya pencet yang ini ya, di cruise controlnya. Jadi ini kita bisa atur, maksudnya radar ini bisa kita atur dari mana, dari sininya. Jadi ini untuk mengatur jarak antara kendaraan di depan Anda gitu. Kalau ini sama pengaturan di belakang. Nah, ini dia pengaturan lane departure. Assist steeringnya, tadi yang saya bilang steeringnya akan aktif. Ada apa yang mensupport jadi kita berpindah jalur. Sensitivity-nya, warning-nya, sway sensitivity kita bisa atur juga. Jadi sway itu misalkan warningnya tuh getarannya tuh seberapa. Itu ya lane departure alert. Kemudian ada parking assist. Ini parking assist. Jadi ini bunyi beepnya bisa kita atur. Oke, sudah parking assist-nya. Ini ada parking support brake. Ini yang juga saya belum mencoba. Parking support brake, kalau dari istilahnya sendiri harusnya parking support brake ini berarti akan bisa automatic pengeremannya ya pada saat kita parkir ya. Perlu kita coba nanti. Terus ini adalah pre-collision. Ini pre-collision system. Jadi ada hubungannya dengan kembali radar yang di depan sama yang sensor tadi saya bilang, sensor yang di depan. Nah, itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, itu dia fitur-fitur terbaru dari Alphard. Blind spot monitor tetap ada. Nah, itu dia perubahan dan penambahan fitur-fitur penting. Itulah jadi upgrade istilahnya yang dilakukan Toyota, upgrade-nya dari Alphard maupun Velfire ini lebih fokus ke safety-nya. Anda berkendara lebih safety, penumpang belakang juga lebih safety. Itulah perubahan atau upgrade dari Alphard maupun Velfire. Yuk kita nanti mencoba semua test drive fitur-fitur tersebut, saya akan videokan kembali. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nantikan update-update selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe juga yang belum, agar bisa mendapatkan upgrade yang terbaru dari video-video. Aktifkan loncengnya supaya kalau ada update video saya bisa update itu, kalian bisa cepat mendapatkan beritanya lebih awal. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.